yaitu Tottenham Hotspur menjamu Manchester United di Tottenham Hotspur Stadium. Bagi fans United, ini bukan sekadar pertandingan liga biasa musim lalu. Secara statistik, pertandingan ini terlihat seimbang. Kedua tim sama-sama sudah mengoleksi 5 kemenangan dan 3 kekalahan dari 10 laga. Masing-masing mencetak 17 gol. Tapi perbedaan mencolok ada di lini pertahanan. Tottenham baru kebobolan 8 gol, sementara United sudah 16 kali memungut bola dari gawangnya. Angka yang menggambarkan betapa belum stabilnya barisan belakang tim asuhan Ruben Amorim ini. Namun menariknya, kalau bicara performa kandang, Tottenham justru sedang terpuruk. Mereka menempati posisi ke-17 dalam klasemen performa kandang, dan bahkan jadi tim dengan jumlah kekalahan kandang terbanyak sepanjang tahun 2025, yaitu 9 kali kalah di London Utara. Seakan kutukan masih belum mau pergi dari stadion megah mereka. Thomas Frank, pelatih yang baru datang menggantikan Postecoglou, belum juga menemukan ritme terbaiknya di depan para pendukung sendiri. Dalam 16 laga kandang terakhir di Premier League, tim yang ia latih hanya menang 3 kali. Sebuah rekor yang membuat Spurs tampak rapuh setiap kali bermain di rumah sendiri. United datang dengan semangat tinggi. Mereka tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir Premier League dengan catatan 3 kali menang dan sekali imbang. Serangan mereka mulai terlihat hidup. Dan yang paling menarik, jumlah tembakan mereka kini jadi salah satu yang tertinggi di Liga. Hanya Liverpool yang melepaskan lebih banyak tembakan musim ini. Dan tidak ada tim yang punya lebih banyak shots on target dibanding United. Artinya, sistem baru Amorim mulai berjalan, permainan cepat, lebih direct, dan efisien. Dengan 66% dari tembakan United datang dari dalam kotak penalti. Ini adalah rasio tertinggi sejak musim 2012-2013. Tahun terakhir United menjuarai Liga. Secara skuad, United datang dengan hampir kekuatan penuh. Hanya Lisandro Martinez yang absen. Sementara pemain seperti Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan tentu saja Kapten Bruno Fernandes siap memimpin dari lini depan. Bruno sendiri sedang dalam performa bagus. Ia mencetak 2 assist beruntun dalam laga tandang dan tengah memburu rekor pribadi 3 laga tandang berturut-turut dengan assist, sesuatu yang terakhir ia lakukan 4 tahun lalu. Mbeumo pun punya alasan tersendiri untuk percaya diri. Ia sudah mencetak 4 gol melawan Spurs sepanjang karirnya. 3 di antaranya bahkan terjadi di stadion yang sama. Di sisi lain, Tottenham sedang dalam kondisi yang pincang berat. Mereka memegang gelar daftar cedera terpanjang di Premier League saat ini, dengan total 10 pemain absen, di antaranya James Maddison, Yves Bissouma, Dominic Solanke, dan Dejan Kulusevski. Bahkan di laga terakhir melawan Chelsea, mereka hanya mampu mencatat expected goals 0,1, catatan terendah sepanjang musim Premier League tahun ini. Namun kemenangan mereka di tengah pekan atas FC Copenhagen di Liga Champions mungkin sedikit mengembalikan rasa percaya diri para pemain. Lalu siapa yang diunggulkan? Menurut simulasi superkomputer Opta, Tottenham masih lebih favorit dengan persentase menang di 47,5%. United mendapat peluang menang 26,4%. Sementara hasil imbang sedikit di bawah itu. Tapi angka-angka ini tidak menceritakan seluruh cerita. Karena di atas lapangan, semuanya bukan soal persentase, tetapi soal pembuktian. United juga mempunyai rekor buruk bila bertemu dengan Spurs. Harus menelan kekalahan 5 kali beruntun, termasuk 4 kali musim lalu. Itu catatan yang harus dipatahkan. Dan ini adalah saat yang tepat, dengan moral tim yang sedang meningkat dan lawan yang kehilangan banyak pemain kunci. Kesempatan untuk balas dendam terbuka lebar. Jadi, apakah Amorim bisa memimpin United untuk memutus rantai hasil buruk melawan Spurs? Atau Tottenham kembali menjadi batu sandungan? Berita soal masa depan Kobbie Mainoo kembali jadi perbincangan hangat di Manchester. Gelandang muda yang sempat jadi simbol harapan di era Erik ten Hag itu kini berada di situasi sulit di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Mainoo memang masih jadi bagian skuad utama, tapi faktanya musim ini dia belum pernah menjadi starter di Premier League. 8 kali tampil, semuanya dari bangku cadangan, dan satu-satunya kesempatan jadi starter justru datang di ajang Carabao Cup saat United kalah dari Grimsby Town. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah bakat besar seperti Kobbie Mainoo benar-benar masih punya tempat di tim Amorim? Jawabannya mungkin tidak sesederhana ya atau tidak. Dalam sebuah wawancara dengan beIN Sports, Amorim menjelaskan pandangannya. Ia mengatakan, "Saya lihat Kobbie Mainoo berlatih hari ini, dan dia memang pantas bermain. Tapi untuk memberinya tempat, saya harus mencoret satu pemain yang saat ini tampil sangat baik." Kalimat itu menggambarkan dilema seorang pelatih yang sedang berusaha menyeimbangkan antara hasil instan dan pengembangan pemain muda. Masalahnya,
Musim ini United hanya bermain 1 pertandingan per pekan, karena tidak ada jadwal tengah minggu setelah tersingkir dari kompetisi Carabao dan absen dalam kompetisi Eropa. Itu artinya peluang rotasi semakin sedikit. Amorim bahkan mengakui, andai saja kami masih bertanding di Carabao Cup, saya bisa memberikan menit bermain untuk Kobe dan Joshua Zirkzee. Tapi situasinya tidak memungkinkan. Jadi bukan karena Mainu tidak cukup baik, tetapi karena ruang eksperimen nyaris tidak ada. Di sisi lain, rumor kepindahan mulai bermunculan. Fabrizio Romano melalui podcast Here We Go mengungkapkan bahwa Mainu terbuka untuk keluar pada bursa Januari, kemungkinan dengan status pinjaman hingga akhir musim. Beberapa klub langsung dikaitkan dengannya. West Ham menjadi kandidat terkuat karena mereka bisa menjanjikan menit bermain reguler di Premier League. Klub lain yang disebut adalah Napoli, yang tertarik dengan gaya bermain Mainu yang dinamis dan serba bisa. Bagi United, keputusan ini bisa menjadi ujian pertama Amorim di pasar transfer musim dingin. Apakah ia akan mempertahankan pemain muda yang masih punya potensi besar, atau melepasnya demi memberi kesempatan berkembang di tempat lain? Dari sudut pandang fans, tentu tidak mudah melihat pemain akademi berbakat seperti Kobe pergi, walaupun hanya sementara. Namun, mungkin inilah jalan terbaik untuk karirnya. Yang pasti, kasus Kobe Mainu menunjukkan satu hal penting. Transisi di bawah Amorim bukan sekadar soal taktik, tapi juga soal prioritas. Klub ini sedang berusaha menyeimbangkan ambisi besar dengan realitas skuad yang padat, dan di tengah semua itu, anak muda seperti Mainu sedang menunggu satu hal yang paling mahal dalam sepak bola modern, yaitu kesempatan bermain. Berita ketertarikan tokoh asal Timur Tengah untuk mengakuisisi Manchester United kembali menguat, dan kali ini mungkin bisa membuat keluarga Glazer benar-benar melepas seluruh kepemilikannya atas United. Tapi di balik rumor besar itu, tersimpan satu fakta penting yang baru terungkap, sebuah klausul rahasia dalam perjanjian saham Sir Jim Ratcliffe, yang diam-diam memberi Glazer hak penuh untuk menjual klub kapan saja, bahkan tanpa sepengetahuan Ratcliffe sendiri. Ya, klausul ini kini menjadi sorotan utama, karena meski Ratcliffe sudah membeli 27,7% saham United senilai sekitar 1,6 miliar dolar pada tahun 2024, kekuasaan akhir tetap berada di tangan keluarga Glazer. Kesepakatan itu memang memberikan Ratcliffe kendali atas urusan sepak bola. Tapi jika ada tawaran lebih dari 33 dolar per saham, Glazer bisa langsung menjual seluruh klub dan Ratcliffe otomatis tersingkir dari kepemilikan. Kabar ini semakin panas setelah Turki Al-Sheikh, tokoh berpengaruh asal Arab Saudi, menulis di media sosial bahwa Manchester United sedang dalam tahap negosiasi dengan calon investor baru. Postingan itu langsung memicu kegemparan di kalangan fans, seolah sinyal bahwa penjualan penuh memang sudah di depan mata. Namun, beberapa jam kemudian, Al-Sheikh mengklarifikasi bahwa ia bukan investor, melainkan hanya seorang fans yang berharap penjualan itu benar-benar terjadi. Meski begitu, pernyataan itu sudah cukup membuat banyak pihak berspekulasi. Media Inggris, seperti The Times, menegaskan bahwa klausul penjualan tersebut benar adanya. Artinya, jika tawaran besar datang, Glazer bisa menjual klub tanpa perlu izin dari siapapun. Edward Glazer, salah satu anggota termuda keluarga, sempat memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana mereka mengambil keputusan besar. Kami keluarga bisnis, tidak semua keputusan disetujui semua orang. Tapi jika mayoritas setuju, maka kami jalankan, ujarnya. Kalimat sederhana itu menegaskan satu hal, kendali penuh Manchester United tetap berada di tangan keluarga Glazer. Kini, pertanyaan besarnya, apakah mereka akhirnya siap melepas United sepenuhnya? Belum ada konfirmasi resmi. Tapi dengan rumor investor Timur Tengah yang terus berhembus, dan klausul penjualan yang kini sudah aktif, pintu keluar bagi Glazer mungkin semakin terbuka lebar. Satu hal yang pasti, drama kepemilikan di Old Trafford belum akan berakhir dalam waktu dekat, dan di tengah semua spekulasi itu, Ruben Amorim tetap berusaha menjaga fokus tim di lapangan. Sementara fans hanya bisa berharap, semoga kali ini, perubahan besar benar-benar datang, bukan sekadar kabar-kabar tidak jelas di media sosial. Rumor transfer Lucas Paqueta ke Manchester United kembali ramai. Tapi menurut laporan Tim Talk melalui jurnalis terpercaya Dean Jones, kabar itu hampir pasti tidak benar. Paqueta memang tampil impresif untuk West Ham musim ini, 3 gol dari 10 laga Premier League, dan baru saja mencetak gol penentu kemenangan melawan Newcastle. Tapi menurut Dean Jones, rumor yang mengaitkan Paqueta dengan United adalah tidak masuk akal. Ia mengatakan, saya skeptis mengapa United akan menghabiskan lebih dari 60 juta pound untuknya saat ini. Paqueta tidak cocok dengan profil gelandang yang sedang dicari Amorim. Nah, ini menarik, karena sejak Ruben Amorim datang ke Old Trafford,
Fokusnya bukan pada pemain bintang yang mahal, tapi pada sistem dan karakter. Amorim ingin gelandang yang kuat dalam pressing, cepat berpikir, dan bisa menutup ruang secara kolektif. Paquetá memang kreatif, tapi gaya mainnya lebih cocok untuk tim yang memberi kebebasan di lini tengah, bukan sistem disiplin berbasis struktur seperti milik Amorim. Dean Jones juga menambahkan bahwa West Ham tidak punya alasan untuk menjual sang pemain murah, apalagi kontraknya masih berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan setahun. Sementara itu, rumor lain menunjukkan bahwa Amorim justru memantau nama-nama seperti Carlos Baleba dan Morgan Rogers, pemain muda yang sesuai dengan visi jangka panjang klub. Jadi intinya, Paquetá mungkin sedang mencari klub besar dan kontrak baru. Tapi untuk saat ini, Manchester United bukan jawabannya. Amorim tahu apa yang dia butuhkan, pemain yang bisa menjalankan sistemnya, bukan sekadar nama besar. Dan itu mungkin alasan kenapa rumor ini cepat tenggelam, bahkan sebelum bursa transfer Januari dimulai.